kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung, kalau itu dilakukan saat itu tentu yang sudah lewat, kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin. Mental pemain harus diutamakan. Itulah sejak awal 1 tahun 8 bulan ini kita mendorong bagaimana Australia disorot dunia usai curangi timnas China buntut dari naturalisasi Australia yang tak jujur. FIFA langsung sanksi begini. Namun sebelum kita bahas videonya, mohon subscribe dan like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, Mimin ucapin terima kasih and mari kita lanjut. Bagai petir menyambar di siang bolong, Australia disanksi FIFA usai terbukti berbuat curang di kualifikasi Piala Dunia. Media Cina menyebut Australia bisa kalah walkover WO yang membuat timnas Indonesia berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika situasi ini terjadi. Media Cina baru-baru mempersoalkan kekalahan negaranya dari Australia pada matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga bermain di Hangzhou Olympic Sport Center Stadium tanggal 25 Maret tahun 2025. Timnas Cina harus rela dipermalukan tamunya Australia dengan skor 0-2. Kekalahan itu menempatkan tim naga julukan Timnas Cina berada di dasar klasemen Grup C dengan 6 poin. Selagi Australia di urutan 2 dengan 13 angka, namun pertandingan tersebut nampaknya masih diperdebatkan oleh sejumlah media Cina menurut laporan dari media asal Jepang Kimball. Bahkan media negeri jiran Bambu mendesak kepada FIFA agar menghukum Australia karena telah memainkan bek kelahiran Skotlandia. Meskipun telah kehilangan peluang untuk lolos langsung, beberapa media Cina telah menyatakan pandangan bahwa Australia harus dihukum karena melanggar aturan, tulis media Jepang Kimball yang merujuk pada pernyataan media China. Menurut Transfermarkt, Cameron Burgess telah bermain 13 pertandingan untuk Australia senior setelah sempat tampil untuk Skotlandia U19 dengan 3 caps. Lahir pada tahun 1995, bek tengah berusia 29 tahun itu berasal dari Skotlandia dan pindah ke Australia saat ia berusia 11 tahun. Hingga 2014 Cameron Burgess bermain untuk Skotlandia U18 dan U19 sebelum pindah ke Australia pada September tahun 2014. Bek bertubuh kekar itu pun berkompetisi di Piala Asia U19 2014 bersama dengan Australia U19. Namun menurut media China, dia telah melanggar aturan FIFA. Media China menuduh Cameron Burgess bermain di babak kualifikasi Piala Eropa U19 2014 dan langsung bermain untuk Australia di Piala Asia U19. Kedua turnamen tersebut merupakan kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2015, jadi kemungkinan besar akan melanggar aturan naturalisasi FIFA meski terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu dan tidak pernah menjadi masalah sebelumnya. Media Cina mendesak Federasi Sepak Bola Cina menyelidikinya. Tidaklah sia-sia bagi Asosiasi Sepak Bola Cina untuk secara aktif memprotes dan menyelidiki, tulis media Cina seperti dikutip dari Kimball. Sebagai informasi bagi pemain yang sebelumnya telah membela tim nasional suatu negara, FIFA mengatur aturan perubahan asosiasi yang diatur dalam pasal 9 menurut media China. Jika Cameron Burgess terbukti melanggar aturan FIFA, maka Australia akan kalah WO dan Cina dinyatakan menang 3-0. Jika demikian halnya, pertandingan melawan China akan dibatalkan. Australia akan kehilangan poin dan China akan dianggap menang 3-0, tulis media Cina. Seperti dikutip dari China akan naik ke posisi keempat dalam grup yang membuat mereka berpeluang lolos ke turnamen tersebut. Sementara itu Australia jatuh ke posisi terakhir, tambahnya.
Andai perkara itu diusut tuntas dan Australia terbukti melanggar aturan FIFA, maka timnas Indonesia dan tim lainnya juga bisa diuntungkan. Sebagai informasi, Cameron Bourke juga bermain saat Australia menghajar timnas Indonesia 5-1, 20 Maret tahun 2025. Jika terbukti salah, maka Indonesia bisa menang WO. Situasi tersebut jelas akan menguntungkan timnas Indonesia yang kini menempati posisi keempat dengan koleksi 9 poin. Skuad Garuda berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan memburu posisi runner-up grup C jika Australia dihukum FIFA, dengan catatan timnas Indonesia bisa meraih minimal 4 poin dalam 2 laga sisa kontra Cina dan Jepang pada 5 dan tanggal 10 Juni tahun 2025. Apakah sanggup FIFA membuktikan kepada publik internasional? Tunggu informasi terupdate kami selanjutnya.